Kalau menurut gua sih masalah persoalan hak asuh anak ini mereka yang mempersoalkan ya cenderung belum dewasa pola pikirnya. Bro, Yuk, gimana kabar bro? kabar terus. Gimana setting studio baru kita bro? Lumayan lebih luas bro, terutama kaki gua enak nih bisa masuk nih. Yang kemarin emang kena bentok ya? Lu bentok kakinya bro, kata lu kan gua kayak jauh terus dari mic, Iya, pada kaki gua nggak bisa masuk ke kolong. Masalahnya nih bukan nggak ada studio khusus kita kan, dari ruangan ke ruangan. Nanti kita setting ruangannya berbeda lagi lah bro. Biar penonton nggak bosan ya. Iya betul. Ya walaupun isinya tetap nggak pernah ngebosenin bro. Selalu ada yang dibahas, terutama dari sisi hukum bro. Ini sebenarnya ya, target YouTube kita itu siapa sih bro? Target penonton YouTube kita. Iya betul. Ya kalau menurut gua sih kalangan usia 25 ke atas lah ya, kalau dari sisi usia. Ini kan penikmat hukum ya kan? Iya. Karena kita tuh lumayan teknis lah, ya nggak teknis banget tapi lumayan teknis lah. Membahas dari ya gambaran umum tapi langsung ke praktek hukumnya ya kan yang kita bahas. Bukan hanya sekedar teori, Iya. tapi ini murni ada prakteknya, malah lebih banyak prakteknya dibanding teori. Iya, terus kasus-kasus terbaru, seperti kasus terbaru ini bro. Yang mana nih? Gua tes lagi lo nih, lo kan Iya. sebagai pengacara ahli perceraian. Walaupun lo tolak. Ini mesti gua disclaimer nih. Gua bukan ahli perceraian nih, terus terang bro. Bukan. Gua dari awal berkarir sebagai lawyer gitu. Gua pernah adakan temen gua nih yang bener Ahli perceraian. bukan ahli perceraian, ya boleh dibilang ahli karena dia spesialis di perceraian di situ. Iya, udah kan. ahli perceraian bener dong. Iya, benar ahli perceraian karena jam terbangnya banyak di situ. Nah, dulu gua sempet diajak cuma gua selalu menghindar gitu. Karena gua nggak tertarik dengan ngurus-ngurus masalah perceraian, Iya. khususnya rumah tangga. Iya. Nah, alasan gua nggak tertarik itu pertama, kita ini repot udah dengerin orang curhatnya Curhatnya panjang kan? panjang lebar curhat, karena masalah perceraian ini lebih cenderung yang dibahas bukan masalah hukum tapi masalah perasaan bro. Oh iya. Nah begitu orang sudah terjebak dalam perasaan, udah itu panjang lebar bro, udah nggak ada aturannya. Red alert. Iya, Udah lampu bayangkan, merah. Lu pernah nggak ditanya klien datang seorang ibu-ibu? Nah, aturan kita kan bicara masalah hukum ya. Ini dia bertanya lah sama gua, Pak, bagaimana caranya supaya suami saya meninggalkan perempuan itu? Wah, Itu kan ini lawyer padahal. bukan, dia calon klien datang ke Iya, gua kalau nanya dia kan. tahu nih bapak ini lawyer. Iya, nah tahu kan gua lawyer. Iya. Masa ditanya bagaimana caranya supaya selingkuhannya pergi dari suaminya gitu. Iya. Kan itu bukan pertanyaan yang harus dijawab seorang lawyer. Saya Iya. gua bilang kan, Bu, saya ini pengacara. Nggak bisa saya untuk bikin perempuan itu meninggalkan suami ibu, gua bilang. Nah, kalau ibu perginya ke dukun, mungkin bisa. Gua bilang gitu. Lebih aneh Nah, lagi gitu kan. Ya itu kan, makanya gue bilang, emang kalau perkara kasus rumah tangga tuh emang ribet-ribet. Maksudnya ribetnya tuh banyak yang di luar nalar gitu. Iya, Karena iya, kan ya tadi gue bilang masalah perasaan itu udah panjang lebar kemana-mana. Gitu. Nah, kita ngelihat side effect-nya nih bro dari perceraian. Ya kan lu udah pernah beberapa kali nangani lah, walaupun lo menolak untuk sebut ahli Ya, bukan ahli, karena gue nggak banyak Ya juga. praktisi lah. Iya, ya kan? pernah ngurus perceraian. Nah. Alasan gua nggak mau ya karena banyak dengar curhatan. Yang kedua itu karena menurut gua nih pekerjaan lawyer yang paling dasar kalau menurut gua ya. Karena ya setiap kasus itu gua lebih suka yang menantang, Iya, yang ada iya, adrenalinnya, iya. yang skala berat lah gitu. Oh, iya, Kalau iya. pekerjaan ya perceraian kalau menurut gua ini pekerjaan dasar buat lawyer pemula, emang Harus lewat maksudnya sini. harus lewat situ, Iya, belajar iya, buat iya. caranya sidang bagaimana gitu, caranya komunikasi dengan klien gitu. Ya oke, gue mau ngomong eksesnya bro. Ya pasti lo tau lah, namanya kita sama-sama baca sering kasus kan, dan kita pasti mendalami sedikit banyaknya mengenai ekses dari perceraian ini. Selalu diomongin pertama harta, betul, ngono ini harta bersama dan lain-lain. Yang kedua masalah hak asuh anak. Ya,
masalah klasik ya itu. Klasik Wah, banget. itu. Nah, ketentuan apa, Bro? Kalau ada anak yang ada tuh kan ketentuannya, anak di bawah umur Ya. langsung ke ibunya, otomatis hak asuh. Nah, itu bener nggak? Berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang perkawinan ataupun di dalam kompilasi hukum Islam, Kita ngomongin Islam aja dulu ya. ya, memang anak yang belum berusia 12 tahun itu otomatis menjadi hak asuhnya beralih kepada ibunya. Gitu. Namun demikian ada pengecualian juga bila mana ibunya tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari ataupun tidak bisa mengurus rumah tangga secara baik gitu. Atau berkelakuan buruk lah ibunya, atau bisa jadi ibunya di dalam penjara gitu. Nah, itu bisa dialihkan kepada si suami atau ayahnya gitu. Logikanya kenapa harus langsung ke ibu? Logikanya kalau yang gua pahami karena secara fitrah seorang perempuan itu lebih Fitrah apa fitrah, Bro? ya fitrah, lalu jangan mentang-mentang gua nggak bisa bilang F lu. Nah jadi dasarnya seperti itu bro, karena seorang perempuan itu dia cenderung lebih telaten lah ngurus anak, Betul, lebih dekat secara batin karena dia yang melahirkan kan. Jadi 12 tahun itu wajib dengan ibu gitu, bro. Di bawah 12 tahun, sampai 12 ya? Sampai 12 tahun itu. Kalau selebihnya hak anak untuk memilih, bisa sama ibu, bisa sama ayah. Oh, berarti didengar di pengadilan itu ya? Ya didengar di pengadilan kalau hak asuhnya diperebutkan gitu. Oke. Terus kalau yang tadi lo bilang, udah sempet lo ini kan, bilang bahwa ada pengecualian nih, larinya nggak ke ibunya langsung. Itu apa aja tadi? Karena ibunya tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari atau ibunya dalam di penjara atau berkelakuan buruk lah gitu kan. Nah, Berarti nggak mampu untuk mengurus anaknya dulu gitu ya? kurang lebih seperti Harus itu. dibuktikan itu ya? Iya, harus dibuktikan. Alasan lain? Ya alasan lain ya misalkan si istrinya ini yang banyak dijadikan alasan nih, si istrinya atau ibunya ini selingkuh gitu. Nah itu salah satu alasan yang banyak digunakan untuk memperjuangkan hak asuh anak oleh seorang ayah gitu. Nah itu alasan kuat biasanya bro, itu biasanya sering dikabulkan kalau. Berarti cerainya juga harus dibuktikan. Cerainya talak apa cerai gugat sih? Kalau seperti itu cerainya cerai talak karena yang mengajukan cerai kan laki-laki. Ya berarti harus dibuktikan di dalam cerainya dulu kan. Ini istrinya punya pil, Betul. pria idaman lain, Iya. dibuktikan selingkuh kan. Baru hak asuh itu bisa disertakan dalam putusan pengadilan atau terpisah. Kalau sekarang pengadilan agama dalam prakteknya itu biasanya terpisah bro, nggak Hak bisa. asuh anak? Ya, maksudnya harus putus dulu cerainya. Nah setelah putus cerai barulah urus hak asuhnya, baru urus gonogininya. Iya. Nggak bisa digabung dalam satu permohonan, Iya, satu iya. gugatan. Gitu. Itu aneh juga ya. Gue nggak tahu ya. Sekarang gue nggak terlalu update tentang hukum perceraian ini, tentang praktek perceraian yang mungkin ntar perlu baca-baca lagi lah supaya nanti kalau ada orang yang konsul tentang perceraian kita udah oke gitu ya. Nih senior gua udah lumayan jauh, senior beda 20 tahun ya. Iya. Dengan praktek dia udah cukup lama ya. Mungkin beda sama kita bisa 15 tahunan dalam praktek. Kita paling baru 10-15 tahun kita dia udah Iya. puluhan tahun, 20-30 tahun dia udah praktek. Katanya dulu itu nggak dipisah gitu, bro. Ya kalau dulu emang bener Bener ya? Lagi digabung. ngalamin nggak lu? Apa lu cerita doang? Apa lu cerita doang? Ngalamin gua awal-awal gua jadi lawyer ngalamin, jadi putusan di dalam satu putusan hak asuh dan gonogini gitu. Sekarang kalau kita jadiin satu, konsekuensi lu tau nggak? Kalau di Apa udah nggak umum aja gitu? kalau dijadiin satu putusan hak asuh, ya kalau menurut gua sih harusnya sih bisa-bisa aja ya, sah-sah aja dijadikan satu putusan. Nah tapi di sini mungkin hakim pengen analisanya lebih efektif bro. Iya. Jadi udahlah kita urus dulu nih cerai, no. Siapa tahu mungkin kan nanti setelah cerai mereka ada musyawarah untuk menentukan hak asuhnya, terus untuk menyelesaikan gonong gini, karena kan yang namanya bercerai itu para pihaknya biasanya itu masih emosionalnya tinggi gitu. Jadi kalau dituangkan dalam satu gugatan itu karena bisa jadi atas dasar emosional sesaat. Siapa tahu kalau
sudah cerainya putus, mereka ada pikiran lain kan bisa jadi berdamai atau diselesaikan secara musyawarah. Gitu. Mungkin itu salah satu POV-nya. nah POV-nya. Tapi kalau dari sisi lawyer ada POV lain bro. Iya pasti. Udah aku sebutin. Masih sebutin, Kita nambah kasus. Tapi sebenarnya jadi Bukan nama kasus, nama kerjaan. iya bro. pekerjaan. Berarti kan nambah bayaran juga. Emang apa nih bro yang lagi rame Nah. soal hak asuh anak? Ya kan ini sebenarnya udah banyak hal nih. Yang pertama yang lagi in kan Paula Verhoeven sama Baim Wong. Lagi udah ngobrol-ngobrol tentang hak asuh anak kan sudah ada masalah Paula ini nggak ketemu sama anaknya. Tapi udah putus cerai belum? Belum. Oh, belum. Nggak ketemu sama anaknya dalam proses perceraian ini. Sepertinya begitu. Ntar coba dilihat beritanya ya. Terus dari dulu juga udah ada masalah kayak begini kan bro, yang Ya, bisa lo banyak, tahu bro. ada Atta Larik sama Sania Marwah kalau nggak salah. Yang Bahkan udah dulu yang tahunan. paling heboh tuh inget nggak bro? Siapa? Zaman Zariman yang dulu Ratu. Ratu Ekstasi. Nah itu kan ramai sengketa Dia perebutan ada anak. ada perebutan anak juga. Iya dulu. Tapi Zalimanya lagi di penjara enggak? Ya setelah Zarima keluar dari penjara itu. Oh ya, terus Ayu Ting Ting. Ya. Suaminya itu. kan mantan suaminya belum pernah ketemu sama anaknya, sepertinya nggak tahu kita. Nah ini pertanyaan adalah, ya taruhlah tadi putus Cerai. putus anak ke ibunya. Ada juga kasus yang tadi Ayu Ting Ting suaminya mantan suaminya nggak bisa ngelihat anaknya. Ada juga kalau putus hak asuh ke suaminya, anaknya nggak bisa dilihat sama istrinya. Nah, Nah, ada upaya hukumnya nggak setahu lu? kalau upaya hukum itu memang hanya ada gugatan atau permohonan hak asuh anak melalui pengadilan gitu. Itu dimintakan berdasarkan putusan itu misalkan ibunya melakukan permohonan hak asuh anak, Iya. kalau memang dikabulkan itu dinyatakan hak asuh anak sama ibunya. Gitu. Begitupun bapaknya. Gitu. Ya. Nah, itu cuma yang jadi masalah itu pada saat eksekusi. Nah, setelah dikabulkan, hak asuh itu misalkan jatuh ke bapaknya. Nah, pada saat eksekusi ini, yang namanya anak kan bukan barang, bro. Iya. Sitaan, bro. Iya. Bukan benda mati, nggak Iya. bisa seenaknya main gusur, main seret, Iya. kan. Nah, yang terjadi itu masalahnya pada saat eksekusi, Iya. gitu. Jadi upaya hukumnya hanya itu. Kalaupun kita laporin pidana kan nggak mungkin juga. Gitu. Iya. Jadi kalau menurut gua sih masalah persoalan hak asuh anak ini mereka yang mempersoalkan ya cenderung belum dewasa Iya, pola pikirnya gitu. Jadi gua sih gini ya melihatnya. Sejauh apapun permasalahan rumah tangga antara suami dan istri, jangan sampai anak kita nih tahu gitu bro. Itu yang harus dijaga karena Iya. beban psikologis anak, Betul. kesehatan mental anak itu yang pertama, Iya. yang utama gitu. Ini Jadi- sesi parenting apa sesi hukum nih bro? Ini sisi parenting. Nah, gue ada seorang ayah kan gitu. Kalau Gua pikir- dalam hukum nggak bakal nemu bro. Gitu. Keren juga ya terus. Nah jadi untuk orang yang masih mempermasalahkan hak asuh anak itu, kalau gue sih melihatnya itu orang belum dewasa. Gitu. Karena ya itu dia gitu. Anak itu ya harus prioritas utama gitu. Iya. Kita sebenci-bencinya sama pasangan kita, jangan Iya. sampai anak kita tahu gitu. Tapi Begitupun gini, sebaliknya gini, bro. menurut gue ya, Gitu. ini kan udah ada permasalahan yang berulang nih bro. Kalau nggak dibayar nafkah itu ada salurannya. Ada pidana juga kalau nggak salah tuh. Ada pidananya, penelantaran. penelantaran anak kan. Tapi KUHP apa ini ya? Itu Undang-undang di undang-undang ini undang-undang kayaknya undang anak ya. perlindungan Perlindungan anak ya? ada terus di ini juga undang-undang apa yang KDRT KDR juga ada. kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kan udah ada dia salurannya. Nah, ini yang untuk pendekatan dari sisi hak asuh itu kan kelihatan kok nggak diatur sama negara. Sedangkan kementeriannya itu kan ada. Kementerian apa PPA kan? PPA. Nah, ini harusnya bisa hadir di situ. Kementerian PPA bekerja sama dengan MA lah, bikin semacam MOU atau bikin semacam peraturan. Kalau nggak ada melindungan undang-undangnya, tapi dari tataran peraturan pelaksanaan atau misalnya ada perma atau ada yang sinkron gitu antara PPA dengan Mahkamah Agung gitu ya. Itu harusnya udah hadir, bro. Kalau nggak begini terus. Karena kalau lu bilang kita harus ada niat masing-masing, ya kan dua-duanya nggak punya kesepahaman gitu dalam suatu persoalan. Jadi berarti kan negara harusnya bisa mendamaikan itulah dengan suatu
rules yang ada yang hadir. Gimana menurut lo, bro? Nah, kalau gua sih, bro, melihatnya masalah perebutan hak asuh anak Atau ini. negara terlalu jauh kalau ngatur itu? Nah, justru itu, gua melihatnya negara justru terlalu jauh dan nanti akan timbul masalah juga pada saat eksekusinya gitu. Karena kembali lagi masalah anak ini, masalah moralitas orang tuanya juga, masalah perasaan keluarga mereka karena berdasarkan pengalaman itu yang menjadi bahan mereka memperebutkan hak asuh anak itu timbul karena salah satu pasangan ini mempunyai dendam terhadap pasangannya. Belum selesai. Belum selesai urusan persoalan pribadinya. Misalkan nih contoh kasus pada saat rumah tangga mereka salah satunya ada yang berselingkuh, yang satu dendam dengan cara menjauhkanlah dia dari anaknya. Itu banyak terjadi yang seperti itu, bro. Gitu. Jadi ya itu dia kembali lagi kepada moral dari kedua orang tuanya. Bagaimana caranya dia bisa berdamai gitu dengan masa lalunya. Makanya itu, bro. Kalau kita sudah selesai dengan masa lalu, ya udah move on, bro. Betul. Kan seperti yang banyak orang bilang, buanglah titik-titik pada tempatnya, kan itu, bro. Buanglah titik-titik. Dibuang kemana, bro? Masa lalu. Titik-titik bukan dihapus, bro. Iya, masa lalu. Oh, masa lalu. Kenapa itu. titik-titik sih, bro? Ntar dikira aneh-aneh. Takut disinkronisasi. Nah, itu yang bahaya. Jadi gue kasih tanda titik-titik aja. Oke. Ya, tapi ya di himbauan. Kalau gue sih, gue pribadi punya POV harusnya diatur lah sama negara. Walaupun mungkin ya kita kan timur ya, nggak kayak barat. Kalau barat tuh memang selalu menjadikan warganya tuh semacam kayak komoditas gitu. Memang hak asuh ini bukan hak milik sebenarnya kan. Iya. Namanya asuh tetap asuh bersama, tapi prioritas ada di salah satu pihak. Ya itu yang belum disadari. Hadirlah negara kalau gue bilang, nggak usah pakai aturan yang ada ininya, bro, yang ada dan apa namanya punishmentnya. Tapi negara kalau lo nggak bisa, ya udah kita yang ambil lah alih nih anaknya jadi apa namanya ke panti sosial, kan jadi ancaman juga buat berdua untuk duduk bareng gitu kan, atau bener-bener dibagi lu Senin Selasa ke sini, Rabu Kamis ke sini gitu. Iya, sebenarnya kayak di Amerika lah. Iya, sebenarnya itu nggak perlu sampai sejauh itu sih ya, negara maksudnya lu, karena kembali lagi kepada para pihak. Tapi kan ini kan pendapat gua, bro. Lu iya, maksud gua jangan gini. paksa gua dong. Bukan, maksud gua gini, untuk penerapannya itu cukup ada advice, bisa jadi lawyernya yang memberikan advice seperti itu. Apabila para pihak ini berseteru, ya kasihlah advice pandangan hukum dari lawyernya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Misalkan ya kasih waktu antara para pihak nih. Hari ini di ibu, hari ini di ayah, kan bisa seperti itu. Sebenarnya hal-hal itu tapi gini, inilah bisa dikomunikasikan. Gitu. Tapi kan gua bilang kalau sesuatu masalah yang sudah masuk ke dalam perasaan itu sulit, bro, untuk diterima atau diukur sama logika gitu. Jadi ego dan emosional lah yang didahulukan. Yang jadi korban adalah anak. Gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kan namanya lawyer juga kadang manusia ya. Ada yang beda-beda, ada yang makin ngomporin, ada yang memang ya itu berdamai-damai aja lah gitu. Ada yang bahkan lawyer dalam perceraian dia mengusahakan gak usah cerai dulu lah. Gitu dibanding jadi bener-bener cerai ini last resort gitu. Iya, betul. Tapi ada yang kayak ayo cerai biar langsung bagi ininya apa namanya harta bunuh diri biar kebagian karena dia begitu juga. Beda-beda. Iya, beda-beda. Ya namanya manusia. Oke. Sekian ya kita tuh POV kita aja ya tentang hak asuh anak. Ternyata luas juga ya spektrum dari hukum perceraian dari bukan ahli perceraian, Bapak ini kan lawyer bukan ahli perceraian. Bentar kira gua ahli perceraian. Iya, nggak apa-apa juga pertama sih. Oke. Ini tadi ini tempat baru kita sesekali lah, terpindah lagi ke tempat yang lain. Tapi enak di sini, bro. Iya, oke. Nanti kita pertimbangkan lagi, bro ya. Yuk, sekian.